Selamat malam sahabat-sahabat Miracle. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali pada malam hari ini dengan salah seorang tamu yang luar biasa yang berasal dari Sulawesi Selatan ya. Beliau ramah dipanggil ya Daeng Gasing. Meskipun nama baptis beliau sekarang adalah Peter Irwan. Tetapi supaya akrab dan lebih ramah kita cakap-cakap, saya menyapa dengan Daeng Gasing ya. Luar biasa sahabat-sahabat yang sudah atau sementara menyaksikan pada malam hari ini. Sharing your testimony bisa berbagi di grup-grup rohani atau di beranda sahabat-sahabat. Karena pada malam hari ini akan ada kesaksian yang luar biasa. Kesaksian yang akan membuat kita terkagum-kagum bagaimana seseorang itu bisa diselamatkan ya, yang dahulunya masih beragama seberang dan diselamatkan mengikuti Tuhan Yesus dan menerima juga karunia. Menerima karunia, bisa menyembuhkan, bahkan bisa juga membangkitkan orang. Luar biasa. Kita penasaran ya dengan cerita ini. Mungkin banyak dari teman-teman, apa betul? Apa benar ceritanya? Ya, kita akan dengar pada malam hari ini. Oleh sebab itu, dibagi, di-sharing. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Dulu dan sekarang tidak pernah berubah. Baik, kita sambut ya tamu kita pada malam hari ini. Yang luar biasa adalah Daeng Gasing. Shalom Daeng, apa kabar? Ya, kabar baik, shalom. Luar biasa. Daeng, suaranya mungkin echo ya. Coba di laptop mungkin dimatikan suaranya, kalau bisa pakai headset dua-dua. Tadi bagus. Bisa dites lagi, Daeng? Shalom. Sekali lagi bisa? Ya, shalom. Ya, shalom. Daeng, bisa ditambah sedikit volume yang di headset atau di handphone. Ya, biar lebih kuat lagi suaranya. Ya, tes lagi. Halo, ya. Cek. Halo. Iya, oke. Cukup ya. Baik. Sebelum kita buka kesaksian kita atau kesaksian dari Daeng Gasing, saya rindu untuk membacakan 3 ayat Alkitab yang berhubungan dengan kesaksian. Setiap tamu-tamu yang kita undang ya, sahabat-sahabat, selalu berhubungan senantiasa dengan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, hampir saya lupa, kita buka dulu dalam doa. Ya, mari kita bersatu hati dan kita berdoa dulu. Bapa di sorga, terima kasih karena begitu besar kasih sayang-Mu kepada kami semua. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami bisa bertemu di salah satu virtual room Miracle TV untuk program Sharing Your Testimony. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan dari Tuhan Yesus. Kami akan membuka ya Tuhan program kami pada malam hari ini. Kami memohon tuntunan Roh Kudus agar supaya kami bisa berbagi seturut dengan kehendak Tuhan, dan terutama ya Tuhan diurapi dengan Roh Kudus narasumber kita pada malam hari ini agar beliau dapat bersaksi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami menggunakan multimedia ya Tuhan dengan internet agar supaya multimedia yang kami gunakan dapat berjalan dengan baik. Signal internet juga yang kami gunakan dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan telah mendengar doa kami. Kami mau buka program kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Iya, baik. Saya langsung membagikan ya. Ada ayat Alkitab yang berhubungan dengan kesaksian. Nah, kenapa penting saya harus berbagi firman Tuhan? Karena yang dari beberapa tamu yang diundang, ada yang diselamatkan karena menemukan kasih. Nah, ada kan di firman Tuhan kasih, ada karena mendapatkan damai, ada kan di firman Tuhan di Alkitab kita tentang kedamaian, ada yang karena mengalami mujizat, ada kan di Alkitab mengenai mujizat. Nah, pada malam hari ini kita akan melihat bagaimana seseorang itu yang memiliki rasa takut yang luar biasa terhadap sesuatu dari masih kecil, tapi kok bisa diubahkan dalam sekejap. Dalam sekejap bisa diubahkan, makan bisa berani. Ketakutan terhadap roh, ketakutan terhadap setan ya.
tetapi kok bisa diubahkan dengan pertemuan luar biasa dengan Tuhan Yesus? Apakah ada dalam firman Tuhan? Apakah ada dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan kita, kuasa kita bisa mengalahkan itu? Yuk, kita lihat sama-sama ya. Saya akan berbagi di layar ya, supaya kita menyaksikan kesaksian dengan landasan firman Tuhan. Baik, apakah bisa dilihat, Daeng, di layar ya? Siap, siap. Sebentar, kok belum keluar ya? Sebentar. Bisa ya? Baik, saya akan baca di Roma 16 ayat 20. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Itu yang pertama. Kedua, Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Terakhir di Lukas 10 ayat 17 dan 19 ya. Lukas 10 ayat 17 lewat. Ya. Oke. Lukas 10 ayat 17 dan 19. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Ayat 19 ya. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa, sebentar. Ulang ya, saya baca ya. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin, puji Tuhan. Jadi dari beberapa ayat Alkitab yang saya bagikan itu yang berhubungan dengan bagaimana Tuhan kita bisa mengalahkan roh jahat itu, setan itu, dan sehingga orang bisa menjadi berani dan ketakutan itu bisa hilang dalam sekejap. Baik, kita akan mendengar langsung dari Daeng Gasing ya, kesaksian yang sungguh luar biasa ini. Tapi Daeng Gasing mohon dibuka dengan perkenalan sedikit. Daeng sekarang berada di mana, berkeluarga, sedikit saja Daeng, dan bisa langsung dengan kesaksian Daeng. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, Shalom. Shalom, silakan. Saya Pendeta Daeng Gasing dari Makassar, Kabupaten Goa. Jadi saya berasal dari Kabupaten Goa, salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Saya punya istri satu dan 2 orang anak, dan kami melayani salah satu gereja yang ada di Makassar. Daeng, mohon maaf, mungkin ada kedengaran suara Daeng juga di ruangan itu, mungkin dari speaker atau dari laptop, mungkin bisa dikecilin karena suaranya keluar sampai di studio. Ya, jadi dia menggema di sini. Ada echo. Bisa dikecilin sedikit, Daeng. Ya, siap. Ya, jadi sebelumnya saya ini orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, ya, karena saya dari keluarga Muslim. Saya dididik, dibentuk, dan diarahkan oleh orang tua untuk menjadi orang Muslim yang taat, ya. Jadi kami cukup mengerti dan paham bahwa agama itu, keyakinan itu perlu identitas diri, sehingga
kita bisa dikenal orang. Dan saya melakukan semua itu dengan satu keyakinan bahwa betul-betul saya dapat menyenangkan Tuhan, dapat membuat pencipta semesta alam ini menghargai apa yang saya buat, ya, dengan melakukan semua tuntunan agama. Ya, saya dipersiapkan untuk bisa menjadi pemimpin paling tidak dalam keluarga kami, karena keluarga kami cukup besar. Kami 13 bersaudara, sehingga orang tua menginginkan sesuatu yang baik, sehingga membuat saya harus bisa belajar untuk mengerti dan paham apa yang saya harus sampaikan sama mereka. Dengan berjalannya waktu, saya melakukan semua dengan baik dan tekun dengan semua kegiatan yang diperintahkan. Saya betul-betul percaya bahwa keyakinan atau iman saya yang dulu itu adalah iman yang sudah benar, dan yang lain menurut saya itu salah. Sehingga ada kerinduan untuk membuat orang bisa mengenal iman saya pada waktu itu. Jadi cukup serius, karena saya juga dilatih untuk tidak memberikan respon kepada keyakinan-keyakinan yang lain, hanya tertuju kepada keyakinan yang saya miliki waktu itu. Saya berjalan, saya merasa saya seperti malaikat, hidup benar, tidak ada cacat dan tidak ada celah. Kenapa? Karena saya tidak pernah berkumpul dengan orang-orang yang memang durhaka menurut keyakinan saya, atau orang berdosa, ya. Saya bukan peminum, bukan penjudi, bukan pesina. Ya, saya betul-betul memberikan hidup saya untuk menjadi orang yang bisa diperhitungkan atau jadi teladan, ya, karena teladan itu penting. Sampai satu ketika pada tahun 87 waktu itu, ya, saya dalam orang bilang sangat merespon semua pengajaran-pengajaran yang saya dapat, dan saya menjadi sangat menyukai, ya, sehingga satu malam dengan pakaian yang saya pakai tidur, dengan semua perlengkapan yang saya pakai saat saya tidur, tiba-tiba saya melihat dalam satu penglihatan bahwa saya tiba-tiba berada di sebuah tempat yang saya tidak kenal, ya. Kenapa saya tidak kenal? Karena saya melihat bahwa tempat itu asing dan hanya ada padang pasir yang luas, saya tidak tahu, saya tidak bisa paham, tidak ada ujungnya. Saya coba untuk menyadarkan diri saya coba untuk bisa mengerti kenapa keadaan ini seperti nyata. Dan saya melihat bahwa memang semua nyata. Saya berkeringat, saya merasakan panas, saya merasa capek, dan saya terus berjalan mencari dan mencari apa yang dikatakan tempat tinggal atau rumah atau perkampungan atau orang-orang yang ada. Tapi kenyataannya saya tidak menemukan satupun. Saya coba sadarkan diri saya dengan mencubit saya punya badan, saya cubit, tapi terasa sakit. Seperti betul-betul tempat itu nyata. Dan saya berpikir bahwa tempat itu menurut pemahaman saya waktu itu adalah padang mahsyar. Padang mahsyar itu artinya tempat orang-orang mati berkumpul, ya. Sehingga saya berpikir bahwa kok saya ada di tempat ini? Saya kan belum mati. Saya dalam keadaan tidur kok bisa ada di tempat ini? Lagi pula, kok saya cuma sendiri? Tidak ada satupun orang yang saya temukan dan tidak ada satupun yang bisa diajak berkomunikasi. Terus saya berjalan dan akhirnya ada rasa takut, karena setahu saya kalau orang mati itu dia tahu. Dia mati karena apa? Mati karena
kecelakaan, mati karena penyakit, atau mungkin dia mati karena usia tua, dia tahu sadar bahwa kematian itu seperti itu. Sehingga saya merasa bahwa saya belum mati karena saya masih sehat dan saya dalam keadaan tidur. Karena ketakutan itu membuat saya menjadi panik karena saya merasakan bahwa situasi ini betul-betul situasi yang nyata. Ya, saya mulai berteriak dalam keyakinan saya yang dulu. Saya mulai memanggil nama Muhammad, saya mulai berdoa dalam keyakinan saya. Saya terus berdoa dan berdoa dalam keyakinan saya. Dan saya menunggu, tapi tidak ada satu jawaban. Saya mencoba untuk melakukan takbir, yaitu azannya. Saya mulai memanggil nama Allah yang saya sendiri tidak tahu, tapi saya hanya paham bahwa itu nama Dia. Saya azan, saya panggil dan memanggil, tapi saya juga belum menemukan dan tidak ada satupun jawaban dari apa yang saya sedang kerjakan atau lakukan. Sampai satu ketika dalam keadaan saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya tubuh saya menjadi lemas, saya kekurangan cairan, dan kekuatan saya hilang, saya tumbang ke belakang. Ya, saya tumbang, jatuh, ya mata saya ke atas langit. Tiba-tiba saya tidak pernah berpikir, tidak pernah sadar langit terbelah dua. Sosok satu pribadi yang sangat luar biasa bercahaya turun dari langit. Pas berdiri di hadapan saya. Saya sendiri tidak paham, tapi tiba-tiba kaki dan lutut saya langsung berteduh di hadapan. Dan saya juga tidak pernah mengerti kalau mulut saya terus mengaku, Tuhan, Tuhan, ampuni saya. Tapi sempat dalam hati saya berpikir, ini orang baru saya lihat, kok mulut saya mengaku dia Tuhan. Ini orang baru pertama datang di hadapan saya, kok kaki saya berlutut. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa selain daripada berlutut di hadapan dia dan mengaku dia Tuhan. Cuma saya tidak kenal. Lalu saya berteriak, saya pandang, saya perhatikan. Ternyata matanya tertutup. Dia melihat saya, tapi dengan mata tertutup. Saya memperhatikan kakinya berlubang, tangannya juga berlubang. Ya, saya sangat perhatikan. Lalu saya mulai berpikir bahwa saya sangat butuh orang ini untuk membantu saya keluar dari problem atau masalah yang saya hadapi. Ya, karena tidak ada lagi orang yang saya lihat kecuali satu pribadi yang luar biasa. Lalu dengan rendah hati saya meminta, ya namanya juga kita butuh. Ya. Kita katakan, Tuhan, bisakah Engkau buka matamu? Lalu mata itu terbuka dan saya melihat ada sesuatu yang sangat super luar biasa. Kenapa saya katakan super? Karena ada cahaya yang keluar dari mata, dari sosok pribadi yang luar biasa itu menembus dada saya. Kenapa? Karena selama ini saya terbangun bahwa kehidupan manusia itu pada prinsipnya suci, murni, tidak bercacat celah. Ya. Dan konsep itu tertanam sampai satu waktu akhirnya hari itu saya melihat bahwa itu salah. Saya melihat bahwa ternyata saya ini tidak lebih dari sampah. Saya ini orang berdosa. Saya tidak lebih baik dari mereka yang berbuat kejahatan atau dosa. Saya juga orang berdosa. Lalu saya melihat kembali dan saya melihat dia menutup kembali mata. Dan saya meminta dengan ucapan yang sama. Tuhan, bisakah Engkau membuka matamu untukku? Saya juga tidak sadar apa maksudnya saya meminta matanya untuk dibuka. Tapi begitu mata itu dibuka kembali, sinar yang lebih keras menghancurkan semua dinding, ya, doktrin, ya, pengajaran, ya, semua hal-hal yang tidak benar dalam hidup saya terbongkar. Dan hati saya mengatakan, saya butuh orang ini.
Sampai ketiga kalinya mata itu terbuka lagi untuk saya dan saya betul-betul berkata saya butuh. Dengan pelan tapi pasti ya dia mengangkat tangannya, dia menumpangkan tangan di atas kepala saya dan sesuatu yang sangat luar biasa terjadi. Saya rasakan ada sesuatu yang masuk dalam tubuh saya yang membuat rasa haus hilang, yang membuat rasa lapar hilang, yang membuat kekuatan kembali ada. Dan itu saja yang dia buat, tidak ada yang lain, dan dia langsung kembali naik dan langit pun tertutup. Saya terbangun dan saya melakukan salat tahajud. Saya mencari tahu apa maksudnya. Kenapa? Kok bisa ini terjadi? Lalu mulailah saya penasaran, mencari tahu, dan mulai mencari tahu dan mencari tahu, ya apa maksudnya, apa tujuannya pribadi yang luar biasa itu mendatangi saya. Lalu saya coba untuk berkomunikasi dengan teman-teman seiman waktu itu. Ya. Artinya untuk cari tahu, kita share, tapi jawaban mereka cuma satu. Kamu banyak bergaul dengan orang Kristen. Kamu punya teman banyak orang Kristen. Saya bilang, kamu ini salah. Saya ini sangat tidak suka dengan orang Kristen. Lalu mereka berkata, ya itu setan yang mempengaruhi kamu. Tapi kalau setan, saya ini tidak pernah takut dengan manusia. Tapi kalau setan begitu dengar suaranya, saya sudah kabur. Saya sudah merinding dan ketakutan. Tapi kalau dia pribadi yang luar biasa itu datang, bukannya saya merinding dan takut, tapi saya merasakan ada sukacita, ada sejahtera, ada kekuatan, ada semacam sesuatu yang hangat, yang sejuk, yang segar, yang membuat saya menjadi nyaman. Itu pun saya tidak pernah bantah. Saya katakan terserah kamu. Yang jelas bagi saya itu berbeda dengan tanggapan. Lama hampir 5 tahun ya waktu saya mulai melihat bahwa kecenderungan dari apa yang saya ceritakan selalu jawabannya tidak pernah saya mendapatkan sesuatu yang pas. Sehingga satu ketika saya mulai merasa tidak nyaman dan saya angkat kaki dari semua kesalehan, dari semua yang namanya ibadah, saya berhenti. Saya mulai ikut dengan dunia ya yang menawarkan ya kejahatan. Saya ikut menjadi laki-laki kata orang ya kasarnya ya anak nakal lah. Lebih kasar lagi kalau dikatakan ya ikut-ikut sebagai preman lah di jalan. Sambil terus saya melihat bagaimana kehidupan saya ini akan seperti apa nanti. Dalam kurun waktu dari 87 sampai tahun 90, ada kesadaran yang muncul dalam diri saya karena melihat sesuatu yang berbeda. Teman-teman saya ada yang kena tembak dan meninggal. Ada yang terpenjara, ada yang mati karena bunuh diri, ada yang macam-macam. Sehingga saya mengambil keputusan, saya akan jadi apa nantinya kalau saya tidak berubah dalam arti bertobat pada waktu itu. Saya juga tidak tahu bertobat yang bagaimana maksudnya, tapi yang jelas saya berusaha untuk kembali kepada jalan yang saya anggap pada waktu itu benar. Sehingga saya kembali datang dan beribadah, kembali mendirikan salat, ya, pada waktu yang tidak begitu panjang. Tiba-tiba ada suara yang mendatangi saya dan berkata, anakku, kapan engkau ikut aku? Saya mencoba untuk pahami siapa orang ini. Kok rasanya enak dia ngomong. Saya tidak merasa ngeri, takut karena tidak ada gambar. Lalu saya tidak terlalu pusing, saya tidak hiraukan, saya tetap sembahyang. Dan berjalan waktu mungkin 2 minggu, ya saya agak lupa waktu itu, suara itu datang lagi.
dan berkata, anakku, kapan kau ikut aku? Saya bilang, ini suara siapa sih? Kok enak sih, tapi mengganggu. Kenapa? Karena dia datang pada saat saya lagi mendirikan salat atau beribadah, ya, dengan cara yang, ya. Saya coba cari tahu, enggak tahu siapa orangnya. Saya pikir saudara saya yang mengganggu, tapi saya melihat tidak ada. Akhirnya satu ketika, ya, saya datang ke masjid, ya, karena masjid itu tidak jauh dari tempat saya. Ya. Saya datang karena saya terlambat datang, saya ada di saf yang belakang. Waktu saya mulai mengangkat tangan, ya, dan mulai membaca, ya, ayat-ayat yang dipakai untuk ibadah atau salat itu, tiba-tiba suara itu muncul lagi. Anakku, kapan kau ikut aku? Saya tutup telinga saya karena saya merasa bahwa sekalipun saya tidak merasa ngeri, takut, tapi saya seperti terganggu juga. Siapa ini orang, ya? Dan apa yang terjadi di dalam masjid itu, ya, mulut saya, ya, tiba-tiba berteriak, Yesus, Yesus, Yesus. Orang-orang pada kaget melihat saya, dan saya juga jadi takut karena saya mengucapkan kata-kata yang tidak pas di dalam tempat ibadah, ya. Akhirnya karena saya takut ada apa-apa, saya juga keluar, ya, lari. Dan saya berkata, kalau engkau memang ingin saya menjadi orang yang percaya kepada, saya ada masalah atau problem yang cukup serius. Kenapa? Karena selama ini saya selalu bawa pisau karena identitas orang Makassar itu adalah badik, ya. Jadi kami orang Makassar itu tidak pernah merasa takut karena selalu bawa pisau, ya. Jadi untuk saya secara pribadi, ya, kalau namanya masih manusia, mau tinggi, mau besar, mau putih, mau hitam, mau berbulu, kalau manusia, saya nggak takut, ya, karena memang kita sudah dididik untuk tidak lari, ya, kami dididik untuk tidak takut, ya. Tapi yang masalah yang serius dalam hidup saya itu, saya kalau dengar suara setan udah ketakutan, terkencing-kencing lari, ya. Apalagi zaman itu terkenal dengan namanya setan Sumiati, ya, yang mana ada setan yang dulu dibuat masalah sehingga dia merasa penasaran dan dia gentayangan menurut cerita rakyat, ya. Jadi saya sangat takut dan sangat ketakutan pada waktu itu. Saya katakan kepada Tuhan Yesus pada waktu itu bahwa kalau engkau bisa membuktikan, saya akan siap menjadi orang percaya dan mengikut engkau. Dan saya tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan, untuk melepaskan iman percaya yang lama, untuk mengganti yang baru. Sehingga satu ketika, waktu saya berjalan di malam hari, saya mulai ketakutan dengan suara-suara yang sangat ngeri, ya. Yang membuat saya harus berkata, Yesus, kau di mana? Dan saat itu dia hanya berkata, engkau sebut saja nama saya. Maka dia takluk di bawah kaki. Saya menyebut nama itu dan saya melihat sangat-sangat luar biasa. Setan ketakutan lari tunggang langgang. Selama ini yang terjadi bahwa saya yang lari tunggang langgang. Tapi setelah saya mengenal Yesus, saya percaya kepada dia. Walaupun waktu itu saya belum menjadi Kristen, belum menjadi percaya, dan saya sudah pakai nama itu. Itu sangat luar biasa di depan mata saya. Sehingga saya tanpa permisi, tanpa ada rasa takut, langsung menyatakan diri percaya kepada Yesus. Ya, jadi perjalanan saya menjadi selama menjadi orang percaya memang berat dan sangat sulit, ya. Karena saya harus kehilangan keluarga, kehilangan tetangga, teman-teman, ya. Dan saya berkata, Tuhan, hanya Engkau yang saya punya, yang saya miliki, dan tuntun saya terus untuk bisa hidup, untuk bisa menjadi orang yang berkenan, ya. Saya belum pernah berpikir untuk jadi pendeta, tapi saya hanya berharap menjadi orang benar, layak di hadapan Tuhan, itu sudah terlalu luar biasa bagi saya, ya. Sambil saya berjalan, ya, karena saya tidak sanggup tantangan yang saya hadapi, saya tidak mau sampai menumpahkan darah, ya, karena masalah-masalah yang sering terjadi, ya.
Jadi saya mengambil keputusan untuk meninggalkan kota Makassar dan pergi di daerah Kendari, khususnya di daerah Polaka ya. Saya ke sana, saya berjuang untuk hidup, saya percaya janji Allah bahwa Dia tidak mempermalukan saya. Dan saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan pendeta yang saya berharap dia bisa bantu saya untuk menemukan masa depan saya, sehingga saya berkata bahwa saya datang di Komala ini ya, saya mau masuk kerja di aneka tambang. Lalu dia berkata, kamu datang di sini dengan siapa? Saya bilang dengan Tuhan Yesus. Dia ketawa. Dan saya datang sendiri ya. Katakan kamu ada keluarga di sini. Saya bilang enggak ada, tapi saya percaya orang percaya yang percaya Yesus itulah saudara saya. Dia pun masih tertawa. Lalu dia tanya, kamu ada orang yang kamu kenal di aneka tambang atau bos-bos yang kau percaya bisa bantu kamu? Saya bilang enggak ada. Saya bilang kenapa kau datang di sini bikin sia-sia? Masuk di aneka tambang itu terlalu sulit, susah sekali kalau tidak ada orang yang kita kenal, tidak ada orang yang kita tahu. Saya bilang saya punya Tuhan Yesus. Sampai dia sempat berkata bahwa kau iman kamu itu baru seumur jagung, tapi sombongnya minta ampun. Mana bisa kamu masuk di aneka tambang? Saya bilang saya akan buktikan dan gaji pertama saya akan bawa di rumah kamu sebagai persembahan khusus. Akhirnya saya berjuang berdoa dan saya cari pekerjaan hidup ya. Dan saya mulai ikut namanya nelayan ya, kalau orang di Pomala berkata itu bagang ya, kalau orang Bugis tahu itu pabagang, itu kerja di laut tangkap ikan ya. Itu mujizat banyak terjadi ya. Saya belum menjadi hamba Tuhan waktu itu, tapi kalau ada orang yang minta didoakan, saya hanya tanya, saya orang Kristen, kalau kamu percaya saya mau berdoa untuk kamu. Dia katakan, masa bisa enggak? Saya bilang, kalau mau saya doakan. Puji Tuhan terjadi banyak kesembuhan-kesembuhan waktu itu. Dan akhirnya Tuhan bawa saya bertemu dengan orang yang akhirnya meminta saya untuk bekerja sebagai tukang cat di salah satu tempat di mana dia mendapatkan pekerjaan itu di proyek aneka tambangnya. Saya ikut dia, saya mulai bekerja seperti biasa. Lalu saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, memang ikut kamu ini hanya ini yang bisa saya kerjakan, ya, menjadi pelaut, menjadi kuli-kuli bangunan. Untuk apa sih saya percaya sama kamu kalau hanya ini masa depan saya? Kalau Tuhan bilang diam saja kamu, ikut saja apa yang saya katakan. Terakhir waktu saya melihat semua pekerjaan sudah hampir rampung, saya bekerja di atap sen, cat atap sen ya. Dan tiba-tiba ada suara yang berkata kepada saya, jangan kamu turun. Tunggu perintah saya. Orang semua pada turun karena sudah jam waktu istirahat atau jam makan ya. Saya diminta untuk tidak turun. Sedangkan ini panas matahari lumayan. Ini bukan tembok yang kita cat, tapi atap seng ya. Tapi saya belajar untuk mendengar, saya menurut apa yang dikatakan Tuhan ya. Sampai Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, kami ada 50 orang muda ya pada waktu itu ya. Dan tiba-tiba ada salah satu pimpinan aneka tambang ya. Orang kedua di aneka tambang ya, namanya Insinyur Haji Wahid ya. Tiba-tiba dia tanya kepada saya, kamu enggak turun istirahat? Saya bilang, iya bos. Lalu dia turun, saya turun, dia panggil saya, kamu orang apa? Saya bilang, saya orang Makassar. Kamu butuh kerja? Saya bilang, iya saya mau bekerja bos. Hari ini juga kamu bekerja di aneka tambang. Lalu saya tanya, masalah saya punya ijazah dan surat-surat yang lain itu menyusul, saya yang urus kamu. Hari ini juga kamu bekerja. Dan saat saya mendapat gaji pertama, saya bawa kepada pendeta itu dan saya katakan saya sudah bekerja di aneka tambang. Ya, makanya pendeta itu agak sedikit malu terhadap saya. Kenapa? Karena ucapannya bukan membangun, tapi malah membuat saya tidak yakin. Ya, tapi saya belajar percaya dengan apa yang saya sudah imani, bukan yang saya lihat. Karena kalau yang saya lihat itu tidak akan pernah memberikan saya apa-apa. Dan puji Tuhan, ya saya bekerja sampai satu ketika Tuhan datang lagi kepada saya dan berkata,
tinggalkan pekerjaanmu. Saya sempat sedih dan menangis. Saya katakan, Tuhan, dengan susah payah saya masuk di tempat ini, dengan kuasa-Mu saya bisa diterima bekerja. Kok tiba-tiba saya harus keluar? Dia hanya katakan, kamu harus melayani saya. Akhirnya saya katakan, baiklah Tuhan, tapi tolong kau jamah pimpinan saya supaya saya jangan keluar dengan tangan kosong. Masa orang Israel keluar dari tanah Mesir, engkau bisa membuat ya orang-orang Israel bermurah hati dan memberikan mereka barang-barang ya. Masa saya keluar-keluar begitu saja? Paling tidak saya dapat pesangon ya. Walaupun waktu itu saya belum genap berapa tahun kerja, tapi paling tidak Tuhan jamah hati orang-orang yang punya berkompetensi di tempat itu. Akhirnya saya bertemu dengan pimpinan saya yang kebetulan waktu itu namanya Insinyur Martinez Rongga. Dia termasuk pimpinan juga yang sangat dihormati di Aneka Tambang. Waktu itu dia ketemu saya dan dia tanya, kenapa kamu mau keluar? Apa kau tidak percaya bahwa saya akan membuat hidupmu lebih baik? Ya, saya katakan saya sangat percaya dengan Bapak karena Bapak itu utusan Tuhan untuk saya. Lalu kenapa katanya mau keluar? Kamu keluar satu orang yang 100 orang mau masuk. Saya bilang, Pak, saya sudah ambil keputusan. Saya harus korbankan ini. Saya punya pekerjaan, saya mau melayani. Lalu dia katakan, ini kartu jabatan saya. Kalau kau tidak percaya, saya bilang sekali lagi, Pak, saya minta maaf. Saya senang sekali dengan Bapak. Saya menghormati Bapak. Tapi apapun yang Bapak tawarkan, saya harus tetap keluar dari pekerjaan ini dan melayani Tuhan. Dan puji Tuhan, pesangon bisa diberikan. Saya belajar menjadi hamba, tinggal di rumah hamba Tuhan. Ya, saya sempat kaget. Kenapa? Karena saya punya gembala atau pendeta waktu itu, dia punya iman luar biasa, sangat luar biasa. Ya, kalau waktu saya ingat pertemuan kami itu seperti sudah luar biasa sekali orangnya. Tapi ternyata waktu saya bertemu dengan mereka, ya bertemu di tempat yang di mana saya akan dipimpin, diajar dan digembalakan, saya kaget. Kenapa? Gereja itu belum sempurna, masih berupa papan-papan yang terpasang di situ. Atapnya masih rumbia. Saya bilang, aduh Tuhan, tidak salah saya ini. Kok kasih ketemu orang yang tidak pas menurut ukuran saya. Ukuran saya itu paling tidak gereja itu sudah bagus, paling tidak fasilitasnya sudah oke. Ini semuanya baru dimulai. Tapi saya sudah mengambil keputusan dan saya tidak akan tarik kembali. Ya, puji Tuhan, saya jalani hidup saya dengan susah, ya, dengan berat, ya. Kenapa? Kalau dulu saya hanya tinggal tanda tangan, terima gaji. Setelah saya meninggalkan pekerjaan, saya sedih. Kenapa? Kalau saya minta untuk ongkos untuk pelayanan, untuk mengunjungi orang, ya naik angkot begitu ya. Itu hanya pendeta bilang begini sama saya, kamu ke belakang lemari itu, kamu berlutut berdoa di situ. Oh Tuhan Yesus. Jadi hampir setahun saya dibentuk seperti itu, baru dibawa ya ke Manado untuk di sekolah. Dalam perjalanan saya melayani Tuhan, ya begitu banyak mujizat-mujizat yang terjadi, ya, yang Tuhan buat, ya. Orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, ya. Orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa berbicara. Ya. Saya melihat hal-hal yang supranatural yang saya sendiri kalau sudah terjadi saya sendiri kaget. Kadang saya memperhatikan tangan saya, ada apa ini di tangan saya ya? Jadi saya jadi bingung sendiri. Ya, orang kusta ada beberapa yang kita layani dan ditahirkan. Bahkan sampai beberapa orang yang mati dibangkitkan kembali ya. Itu dimulai dari anak saya sendiri ya. Dan saya melihat bagaimana Tuhan mengizinkan malapetaka itu terjadi dan saya dengan sabar dan tekun ya, mempercayai janji Tuhan bahwa itu tidak akan terjadi seperti apa yang saya lihat, saya imani dan anak saya bisa kembali dan beberapa orang ya. Terakhir itu saya melayani
ada satu ibu di Tobelo ya, itu sudah hampir 1 jam dia tidak bernapas, rohnya sudah dibawa oleh siluman. Lalu keluarga itu minta saya menelpon dan saya kaget karena sudah mati. Jadi saya katakan kepada Tuhan seperti ini, Tuhan, sudah 9 kali kau pakai saya untuk membuat orang yang tidak bernapas hidup kembali. Apa yang harus saya buat untuk ibu yang sudah mati? Saya mendapat jawaban yang sangat sederhana. Tuhan hanya berkata, kerjakan saja bagianmu, maka aku akan mengerjakan bagian saya. Jadi apa yang saya kerjakan, saya hanya berdoa dan berdoa terus, berdoa dan terus, berdoa hampir 1 jam lebih. Dan Tuhan membuat dia hidup kembali sampai hari ini. Jadi pelayanan yang Tuhan percayakan itu banyak mujizat terjadi, banyak hal-hal yang spektakuler terjadi. Ya, saya pernah katakan bahwa saya ini sangat takut dengan setan dan saya bersyukur hari ini, puji Tuhan, saya melihat orang-orang kerasukan setan pun pada saat saya sudah hadir mereka sudah bisa dipulihkan ya. Bahkan ada beberapa orang yang sudah gila atau orang gila ya, saya bersyukur Tuhan pulihkan melalui pelayanan doa-doa saya. Jadi saya hanya mau katakan satu hal ya, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau itu bukan dalam rencana Tuhan, tetap percaya Tuhan akan baharui. Dan saya bersyukur selama saya pelayanan, saya diberikan kekuatan, ya, diberikan keyakinan, ya, sampai saya bisa melayani dari sejak tahun 2000 sampai hari ini dengan tidak berkekurangan, ya. Seringkali orang bertanya kepada saya, kamu punya jemaat Pak Pendeta Daeng berapa orang? Saya bilang tidak banyak, cuma sekitar 30, karena saya suka keluar melayani. Saya ini tipikalnya orang lapangan, jadi saya sering keluar sehingga tidak terlalu merespon kalau jemaat itu harus penuh gereja. Saya hanya bersyukur kalau ada 30 orang, ya 60 orang itu sudah luar biasa bagi saya. Dan saya mau katakan, setiap kali ada persembahan dijalankan, itu tidak seperti yang orang bayangkan. Kenapa? Persembahan yang dijalankan itu biasanya cuma 150, paling tinggi 200. Ya. Sedangkan untuk pelayan-pelayan yang bekerja, ya, itu kita keluarkan uang sampai 600-700 ribu. Sedangkan persembahan hanya 200, 150. Tapi puji Tuhan tidak pernah kekurangan. Ya, jemaat dan pelayan merasa luar biasa. Kenapa? Ada saja orang yang membantu, ya, sampai hari ini. Jadi saya terlalu yakin, terlalu percaya janji Tuhan. Dan saya juga bersyukur. Kenapa? Karena beberapa dari keluarga saya juga saya sudah bawa kepada Tuhan, ya, dengan keyakinan, dengan kesungguhan. Saya bawa mama saya, ya, kepada Tuhan, ya. Mama saya tidak yakin kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, karena dia dari kecil sampai besar yang dia tahu agamanya itu benar. Tapi Tuhan izinkan dia kena penyakit gula, kakinya sudah hampir diamputasi, bengkak, busuk, ya. Lalu dokter berkata kepada saya, ini kakinya harus dipotong. Semua saudara sudah setuju untuk kakinya dipotong. Lalu mama saya, karena dia sangat sayang sama saya, dia tanya, anak, saya tidak mau kaki saya dipotong atau diamputasi. Dokter tidak mau. Saya hanya bilang, kalau mama tidak mau kakinya dipotong, mama tidak mau diamputasi, mama harus percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu dia bertanya, siapakah itu Tuhan Yesus? Saya bilang, itulah Tuhan yang kamu tidak kenal, ya. Lalu dia tanya, coba kau kasih penjelasan. Maaf ya, karena mama saya bukan orang intelektual, ya, bukan sekolah tinggi, jadi saya harus kasih penjelasan yang dia bisa mengerti. Jadi saya hanya kasih tahu. Saya panggil sama kamu apa? Mama. Iya. Saya panggil mama, ya, karena kamu yang melahirkan saya. Tapi kamu punya nama enggak? Oh iya, punya nama. Namanya Jumaria. Kalau begitu, Allah itu punya nama. Namanya Yesus Kristus. Oh begitu. Lalu saya berdoa. Dan puji Tuhan, kaki yang mau diamputasi itu sembuh. Tidak jadi.
ya. Jadi banyak kalau saya mau cerita, mujizat itu tidak terhitung. Makanya saya selalu katakan mujizat itu ada, selalu ada, dan setiap orang yang percaya dia akan mendapatkannya. Ya, membuat mujizat itu tidak sulit, tapi mempercayainya itu yang tidak gampang. Kenapa? Karena saya melayani orang, ya, tidak semua mendapat mujizat. Tetapi yang mereka yang setia, yang sungguh-sungguh, mereka itu yang mendapat, yang dipulihkan, disembuhkan. Ya, jadi satu ayat yang saya teringat, ya, itu ada di 1 Yohanes 1, ya, ayat 9, yang berkata, jika kita mengaku dengan sungguh dosa kita, maka Dia yang setia akan mengampuni. Jadi syarat untuk mendapatkan mujizat, syarat untuk mendapatkan kesembuhan, kita harus belajar untuk mengakui dosa-dosa kita dan minta ampun kepada Tuhan. Sehingga itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin kita hadapi, ya. Jadi saya bersyukur, ya, selama COVID ini, ya, sudah ada sekitar 47 orang yang kita doakan dan mereka disembuhkan semua dari COVID, ya. Saya sendiri beberapa kali diserang COVID dan istri saya seorang apoteker, dia orang kesehatan. Dia bilang, kau pergi ini, saya bilang tidak. Saya terlalu percaya COVID ini tidak akan membunuh saya. Kalaupun itu harus saya mati karena COVID, saya bersyukur kepada Tuhan karena sudah ada 47 orang yang dipulihkan, disembuhkan dari penyakit ini. Saya kira itu saja dulu yang saya bisa sampaikan. Ya, mungkin ada sharing atau apa yang mau ditanyakan. Saya luar biasa. Puji Tuhan, Dayang Gasing, ya. Jadi sahabat-sahabat mungkin tahu, ya, sekarang namanya jadi Pendeta Peter Irwan, ya, setelah dibaptis. Betul ya, Dayang Gasing? Ya, siap. Ya, kenapa disapa Dayang Gasing? Biar lebih familiar, karena beliau dikenal dengan nama Dayang Gasing. Nah, terus juga dari kesaksian ini, ya, sahabat-sahabat, saya belajar dua hal. Mungkin sahabat-sahabat juga yang mendengar juga belajar. Kita setiap kali mendengar kesaksian, setidaknya kita harus mengerti dan memahami sedikit, ya, belajar mengenai kebaikan Tuhan di dalam hidup seseorang. Pertama, Dayang itu membuat Tuhan itu seakan-akan adalah seorang sahabat. Bercerita dengan bahasa sehari-hari, bahasa biasa yang biasa aja gitu. Tidak terlalu membuat jarak antara bapa dan anak. Tidak ada jarak. Jadi berbicara seperti biasa saja begitu. Luar biasa. Dan beberapa hal juga yang saya amati dari sebelum-sebelumnya, mereka juga yang bersaksi sama juga. Ceritanya sama, tidak ada yang berbeda. Mereka melakukan itu seperti seorang sahabat. Bapa itu adalah Bapa yang penuh kasih, Tuhan itu adalah sahabat yang setia. Kedua yang saya belajar adalah dalam mengikut, benar-benar orang yang mau ikut Yesus, ya, maka harus menggunakan kalkulator Tuhan. Tidak bisa menggunakan kalkulator kita sendiri, ya. Karena berhitung Tuhan dengan berhitung dengan kita itu berbeda. Seperti tadi Dayang bersaksi bahwa, ya, persembahan itu 100, 200 ribuan. Tapi bagaimana ini pengeluaran biaya operasional? Yang saya tahu tidak mungkin biaya operasional itu hanya ratusan ribu, mungkin bisa jutaan juga, iya kan? Tetapi kok bisa? Bisa, ya. Selalu ada saja yang diberikan oleh Tuhan ketika kita benar-benar berharap kepada Tuhan. Kalkulator Tuhan itu dia yang berjalan dan justru luar biasa diberkati. Luar biasa. Dan kita terkagum-kagum mendengar, walaupun disampaikan dengan secara santai, tapi kami bisa meresap kebaikan Tuhan yang Dayang alami, perjalanan iman Dayang juga, ya, sampai diberikan karunia penyembuhan, sampai bisa juga membangkitkan orang yang sudah mati. Tuhan tentunya yang membangkitkan, Tuhan Yesus, tapi melalui Dayang Gasing. Luar biasa. Baik, sahabat-sahabat yang di Zoom, adakah yang mau berbagi firman atau support kepada tamu kita Dayang Gasing atau ingin bertanya? Silakan. Mungkin bisa dimulai dengan menghidupkan mic terlebih dahulu. Siapa yang? Kaleman ya. Pangaribuan, Ibu Kaleman Pangaribuan, benar Bu? Oke Pak, ya. Baik, sebentar ya Bu. Salam Pak, selamat malam semuanya teman-teman yang ada di sini. Shalom,
Shalom Ibu. Kita semua dalam sehat selalu walaupun saat ini dalam pandemik ya. Puji Tuhan. Jadi saat ini kita masih berkesempatan untuk mengikuti Zoom. Ya. Terima kasih buat narasumber kami Bapak Peter Iwan malam ini, ya, di mana Bapak sudah menceritakan tentang pada saat itu dari apa namanya hidup yang lama menjadi hidup yang baru, Pak. Jadi saya mengatakan di sini, Pak, di saat kita ada sesuatu mengalami hidup yang sangat terburuk, ya kan? Nah, hidup kita ini Tuhan sanggup merubahkannya menjadi berkat dan kebaikan untuk kita. Nah, Bapak juga pada saat ini Tuhan sudah sanggup memberikan, walaupun Bapak pada saat itu sangat buruk hidupnya, tetapi Tuhan memberikan sesuatu yang baik, kebaikannya. Amin. Ya. Jadi walaupun Bapak pada saat itu tidak melihat, ya kan, kepercayaan itu, tapi Bapak sudah percaya pada Tuhan, ya, pada Tuhan. Cuma ada dua hati gitu kan, percaya nggak saya, percaya nggak gitu Pak, ya kan. Nah, jadi walaupun Bapak pada saat itu tidak masih dalam hidup yang tidak baik, tapi Tuhan sayang sama Bapak, sayang sekali. Nah, jadi Bapak itu pada saat ini Tuhan tangkap menjadi penerus pelayan Tuhan, menjadi terang dalam umat Tuhan pada saat ini. Nah, jadi saya tadi tangkap tadi, Yesus tidak membiarkan Bapak begitu saja, ya, karena gini, kalau orang, contohnya gini Pak, kalau di bengkel kan punya motor rusak nih, ya kan, berarti harus diperbaikin, ya kan Pak, ya. Nah, kita juga orang yang sangat-sangat buruk apapun itu, kita datang pada Tuhan untuk apa? Untuk diperbaharui dengan sifat kita, kelakuan kita selama ini, ya kan? Kita tidak berleha-leha dalam keburukan, apapun itu bentuknya, ya kan Pak, ya. Nah, jadi istilahnya Bapak pada saat ini sudah Tuhan memberikan yang terbaik, jalan yang terbaik, ya kan? Saya bangga Pak, the best. Bapak itu menjadi berkat Tuhan pada saat ini, melayani Tuhan pada malam ini. Amin, luar biasa. Jadi Bapak sudah menyembuhkan orang, 47 orang yang sakit dari COVID sudah sembuh. Itu karena karunia Tuhan Pak. Karunia Tuhan kasih tuh. Nah, dari yang sakit kusta, yang tuli, yang buta, Bapak sudah memberikan yang terbaik pada Tuhan, ya kan? Berarti banyak jiwa-jiwa sudah Pak menangkan pada saat itu, ya kan? Nah, jadi hari ini ada firman Tuhan yang boleh saya beri kepada Bapak pada saat ini buat kita semua, ya kan, 2 Korintus 5 ayat 7. Pak Franky, tolong bikin dulu Pak Franky. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Iya Pak. Bentar ya. Ayat 7. Ya Bu, betul itu 2 Korintus 5 ayat 7? Iya, iya. Ya. Sebentar. Oke, saya bacakan Bu ya. 2 Korintus 5 ayat 7 kan? Iya. Iya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Ya, amin Pak. Iya. Jadi Pak Peter juga karena dia percaya sehingga dia dapat hidup pada saat ini. Menerima kasih Tuhan itu. Ya Pak, ya Pak Peter ya. Ya, luar biasa, puji Tuhan. Iya. Nah, jadi ada pujian berkata begini Pak. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda selamatkanku, tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Luar biasa. Luar biasa. Amin, amin, betul. Itu Pak. Kita harus percaya. Jadi terima kasih sekali lagi buat kesaksiannya. Jadi Bapak juga jangan kendor lagi melayani Tuhan. Maju terus dalam Tuhan supaya Bapak semakin kuat menghadapi hidup ini Pak.
Itu dari saya. Tuhan memberkati Bapak Peter Irwan yang sudah Tuhan pakai yang luar biasa. Amin. Dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Kalemania, sharing yang luar biasa dengan Daeng Gasing. Wow, luar biasa. Saya juga tadi menangkap satu perkataan yang luar biasa dari Daeng Gasing ya, atau pendeta Peter Irwan. Membuat mujizat itu gampang, tetapi percaya akan mujizat itu susah. Betul ya Daeng ya? Percaya itu ya. Kita harus benar-benar percaya. Mungkin kalau berbuat dalam 2-3 detik jadi ya mujizatnya. Tetapi membuat orang percaya itu, nah itu yang dibutuhkan Pak ya, iman kepercayaan. Luar biasa. Baik, apakah ada lagi masih teman-teman yang mau bertanya di Zoom? Jika ada silakan ya, langsung hidupkan mic. Mungkin mau berbagi sharing ya firman Tuhan seperti Ibu Kaleman tadi, luar biasa. Memang kita harus seperti itu. Kita bergabung di sini untuk memberikan support. Kita harus aktif. Kita harus menjadi orang-orang yang memberikan positif impact kepada orang lain, ya. Pak Sulaiman, wah Pak Sulaiman hadir nih luar biasa. Silakan ini Pak kalau hadir, ditunggu-tunggu ini, ya. Silakan Pak. Sorry. Ya. Shalom. Oh iya, Daeng Gasing sahabat kita Pak Sulaiman ini berada di Amerika dan beliau setia selalu ya mendampingi dan berbagi dengan kita. Luar biasa. Silakan Pak Sulaiman. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Terima kasih kalau saya sudah diberikan kesempatan malam ini. Shalom juga Pak Pastor Daeng ya, Daeng ini dari Peter Irwan. Makassar, ya, Pak. Daeng Peter Irwan. Saya ada pertanyaan ke Bapak. Sekarang udah jadi pendeta ya Pak ya? Ya. Waktu dulu itu Bapak selalu kemana-mana bawa pisau ya Pak ya? Orang Iya, betul. Badik ya. Orang Makassar gitu ya? Iya. Jadi kalau ada pisau itu serasa aman begitu ya Pak ya? Aman Pak. Oh, itu teringat kisah apa ya, murid Tuhan Yesus ya, kalau nggak salah Simon orang Zelot ya Pak ya? Ya. Ya, dia seorang yang sangat ekstrim yang yang memaksakan kehendaknya gitu loh. Kalau tidak sama ya dia sekalian aja digorok itu lehernya, dibunuh. Iya. Seperti itulah mungkin yang saya bisa tangkap dari agama Bapak yang lama gitu kan. Tetapi Tuhan menangkap Bapak. Yes. Sangat luar biasa Pak kesaksiannya. Ya, memberkati kita semua. Dan saya cuma ada satu permintaan aja dari Bapak nih. Sepertinya saya hari ini nih ada kelemahan tubuh Pak. Saya mau mohon doa Bapak buat saya dan istri. Saat ini saya nggak tahu saya sakit apa, tapi kelihatannya saya nggak enak badan gitu loh. Siap. Ya, saya mohon bantuan doa buat kesembuhan saya dan istri saya. Istri saya namanya Lili. Siap. Jadi, Liri Pak ya. Lili. Lili. Pak Sulaiman dan Ibu Lili ya. Iya. Ya. Ya, Bapak mungkin bisa langsung pegang tangan, kasih naik ke Pak di atas kepala. Silakan Pak. Istri saya kebetulan ada di restroom. Oh ya, tidak apa-apa. Bapak langsung aja pegang kepala, baru nanti kita doa ya. Ya. Oke. Para takabasan na Bapak dia, katabasin at tukarabasan na Bapak dia. Jamahan Tuhan ada padamu, kekuatan iman dan keyakinanmu membuat segala sakit penyakitmu hancur, segala pekerjaan iblis hancur dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan Allah turun, engkau dan istri dan semua keluargamu aman dalam tangan Tuhan. Api mengelilingi, malaikat berjaga atasmu. Segala apa-apa nasihat jahat telah dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Oke. Terima kasih Amin. Pak. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus di dalam pelayanan. Semoga jiwa-jiwa yang belum diselamatkan boleh terselamatkan oleh kesaksian Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Iya, Tuhan Yesus memberkati sama-sama. Terima kasih Pak Sulaiman ya. Kami doakan cepat dipulihkan, cepat sembuh ya.
dan iya segera bisa melakukan kegiatannya atau rutinitasnya dengan normal. Luar biasa. Amin. Amin, amin. Sama-sama, Pak. Baik, masih adakah teman-teman yang di Zoom mau bertanya? Silakan. Kalau jika mau bertanya, langsung hidupkan mic saja dan langsung bertanya kepada Daeng Gasing. Masih ada lagi? Karena kalau tidak ada lagi, kita akan menutup program kita pada malam hari ini. Ya, kalau begitu saya yang bertanya aja Pak terakhir ya. Masih ada beberapa menit. Nah, sekarang Pak, apa sekarang Bapak berjalan mengiringi Yesus tanpa juga menggunakan badik seperti dulu ya? Apakah Bapak merasa aman juga Pak? Apakah Bapak merasa safe gitu? Iya, sampai hari ini saya hanya bawa pedang firman. Wow, luar biasa. Jadi kemarin itu hanya badik ya, sekarang ini lebih besar lagi, pedang. Yes, firman. Betul sekali Pak. Saya semakin merasa aman, merasa nyaman, dan tidak pernah takut dengan apapun. Saya hanya takut pada Tuhan dan itu saja saya simpan dalam hidup. Iya, luar biasa Pak ya. Memang apa yang Bapak lakukan, yang Bapak... Halo, mungkin signal Pak ya, terganggu sedikit ya. Sebentar ya, kita menunggu signal dulu supaya stabil. Masih putus-putus, Daeng, baik suara maupun videonya. Ya, luar biasa. Sambil menunggu koneksi kembali normal dengan Daeng, mungkin sahabat-sahabat yang belum mendengar dari pertama kesaksian Daeng ini, saya sedikit flashback ya, bahwa Daeng Gasing ini awalnya beragama. Oke, sudah kembali. Silakan lanjut, Daeng. Oh belum ya? Ya, jadi dulunya masih beragama seberang ya. Dan ketika itu Daeng itu takut terhadap setan, terhadap roh jahat. Tapi kalau manusia tidak takut, mau dia tinggi, mau dia besar. Dan memang juga kita tahu bersama ya, orang-orang dari selatan itu biasa mereka membawa badik ya. Dan seperti yang Daeng katakan tadi, dia tidak takut ya, karena selama dia berjalan selalu dengan badik. Dididik seperti itu. Dan yang dia takuti hanya satu, roh jahat. Roh jahat itu termasuk setan. Nah, bagaimana sampai Daeng ini bisa bisa jadi berani dari yang takut awalnya menjadi berani ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dalam perjumpaan tersebut ada proses, tidak langsung di satu hari langsung convert, langsung berubah, tidak, tapi ada proses. Ketika Tuhan Yesus itu datang ke dalam hidup Daeng itu, memberikan suaranya ya kepada Daeng, bertanya, kapan engkau mengikut aku? Nah, terjadi hal-hal supranatural, luar biasa. Bahkan di dalam ruang ibadah, Tuhan Yesus datang untuk menjamah hati dari Daeng Gasing ini. Dan ketika suatu saat, ada beberapa proses sesudah itu, iman dari Daeng ini sudah mulai, artinya terguncang dan mulai ingin mengenal Tuhan Yesus. Sampai suatu ketika, ada bisikan yang berkata bahwa kalau takut ya, kita takut itu kita berseru, sebut nama Tuhan Yesus. Maka segala kuasa gelap itu akan pergi. Dan betul, ada suatu ketika, suatu malam Daeng bertemu dengan roh jahat gitu ya. Dapat dikatakan roh jahat. Dan di balik ketakutan itu, Daeng menyebut nama Tuhan Yesus. Dan luar biasa. Roh jahat itu bisa pergi, bisa lari terbirit-birit. Dan dari situ Daeng mulai percaya bahwa disitulah Tuhan yang sebenarnya. Ya, menurut dari kejadian dan pengalaman dari Daeng. Berubah dari takut menjadi berani. Baik, kita melihat dulu Daeng apakah sudah tersambung ya? Ya, shalom. Memakai nama Leimena Martin ya? Ya. Oke. Belum. Sebentar ya Daeng, saya spotlight dulu.
Sebentar ya. Ya, bisa dihidupkan kameranya. Oke. Terus sini juga saya harus hidupkan kameranya. Sebentar ya. Mohon maaf sebentar ya teman-teman, kita menunggu sebentar karena terputus tadi ya. Baik, silakan. Silakan Daeng. Menggunakan nama Leimina Martin ya, betul ya? Ya. Ya, tapi saya tidak melihat saya Daeng ini. Ya. Videonya saya tidak lihat. Belum masuk ini, Pak. Dipakai nama Peter Irwan, hanya mic yang hidup, videonya tidak. Kalau di nama Leimena Martin, video hidup, mic juga hidup, tetapi saya tidak melihat Daeng di situ. Mungkin bisa pindah lokasi dulu ya. Iya. Terus kembali aja. Iya. Ya, halo. Iya. Halo. Tinggal menunggu wajah dari Daeng. Video sudah terkonek dengan audionya. Tapi wajahnya Daeng saya belum lihat. Yang menggunakan nama Leimena Martin ya. Betul ya, Pak ya? Leimena Martin. Ya, halo. Shalom. Iya, wajahnya Daeng saya belum lihat. Posisi kameranya Daeng diputar, ditidurin. Iya. Posisi kameranya tuh menghadap ke bawah. Dia harus mungkin dibalik supaya menghadap wajahnya Daeng gitu ya. Di rotate. Iya, betul sekali. Iya, oke. Ya. Sampai di mana tadi Daeng ya? Kita tadi terputus. Jaringan ini kurang bagus ini. Ada suara feedback. Oke. Oke. Ya, begitu sudah boleh, sudah cukup. Ya. Iya, kalau tidak salah tadi sekarang Daeng membawa pedangnya itu adalah firman Tuhan, bukan badik lagi. Sampai di situ tadi Daeng. Silakan lanjut. Ya, siap. Ya. Jadi ketakutan-ketakutan yang memang pernah saya alami itu hanya masalah hati. Kepada siapa kita percaya dan kepada nama yang kita kenal, itu akan membuat kita yakin dengan apa yang sedang terjadi. Jadi saya pernah mengalami masa-masa sulit ya, di mana saya hanya berseru kepada nama Tuhan dan itu betul-betul Tuhan selamatkan saya ya. Karena pengalaman saya ini tidak bisa berenang ya. Dan saya sudah 9 kali tenggelam. Mau di kolam, mau di laut, mau di sungai. Tapi setiap kali saya berseru pada nama Yesus, selalu ada tangan yang besar gitu, yang membawa saya sampai ke permukaan air. Haleluya. Jadi sampai pernah satu kali waktu terjadi di Manado ya, kebetulan saya ada kerja yang saya harus datang ke Manado. Jadi waktu saya datang di rumah teman itu bilang tinggal aja di rumah saya. Jadi saya tinggal di rumahnya dan memang rumahnya bagus dan pintu pagar besi, cuma dia agak di bawah ya. Rumahnya agak di bawah, jalan agak di atas. Lalu saya mendengar suara Tuhan itu berkata begini, kamu segera tinggalkan tempat ini dan kamu harus pulang. Hari ini juga kamu pulang.
Saya bilang, kenapa Tuhan? Saya masih mau 1 hari. Tapi Tuhan bilang, segera kamu balik. Iya, segera kamu pulang. Dan akhirnya saya mengikut apa yang Tuhan mau. Jadi saya sampaikan sama teman saya minta maaf, ya, saya mau balik hari ini. Dia katakan, enggak bisa besok, enggak bisa lusa. Saya bilang, tidak, saya harus pulang. Jadi saya minta untuk teman uruskan tiket pesawat Manado, Makassar. Dalam perjalanan pulang ke Makassar itu saya dibantu oleh teman namanya Pendeta Benyamin, ya. Jadi kebetulan dia ada kendaraan roda 4, ya. Jadi saya dapat tiket pesawat itu berangkat subuh hari jam 6 pagi, ya. Lalu dalam perjalanan itu di antar mobil tiba-tiba dia kaget karena ada satu mobil di belakang itu ugal-ugalan. Seakan mau hantam kita punya kendaraan. Dan teman saya ini menjadi takut. Dia bilang, waduh, coba kau berdoa dulu itu. Jangan sampai mobil ini rusak. Kita enggak sampai kamu di bandara. Saya bilang, tenang aja. Jadi waktu mobil itu mau menyentuh kendaraan dari teman, tiba-tiba ada tangan yang besar menahan dan mobil itu terlempar. Jadi teman sampai kaget. Wah, kok sampai seperti itu kejadiannya? Saya tidak tahu, itu urusan Tuhan. Waktu mobil itu terlempar keluar, dia hantam tiang listrik itu patah. Pas menghalangi jalan kami, tinggal ada sekitar 2-30 meter gitu. Lalu teman cepat-cepat dia mau rem. Saya bilang, tidak usah takut, santai aja. Ini teman dalam hidupnya selama dia melayani, umurnya sudah 56 tahun. Itu baru dia lihat dalam hidupnya ada sesuatu aneh dari apa yang dia pernah alami. Tiba-tiba itu tangan besar angkat itu tiang listrik, pindahkan ke sebelah, kami jalan. Lewati itu tiang listrik. Dia bilang, bagaimana bisa itu, katanya tiang listrik patah, kok tiba-tiba ke sebelah? Saya bilang, ya itu urusan Tuhan, santai aja kali. Jadi dia tidak pernah bisa lupa dalam hidupnya selama dia melayani. Itu pertama kalinya dia melihat tangan besar berlubang paku yang mengangkat tiang listrik itu ke sebelah. Dan setelah saya sampai di Makassar, ternyata saya mendengar bahwa Manado kebanjiran. Rumah yang saya tempati itu terendam sampai di atap sen. Tahun berapa kejadian itu di Manado banjir itu? 2014 kalau tidak salah, Pak. Itu rumah pintu besi dua-dua. Terus saya tinggal tidur sendiri di sana. Jadi kalau saya sudah tidur, dia sudah kunci dua-dua. Jadi kalau saya tidak pulang, ya mati terendam lah air saya. Iya. Jadi pemeliharaan Tuhan itu sempurna, kasih Tuhan itu sempurna. Luar Tidak biasa. pernah Tuhan berubah sampai hari ini. Yang penting kita tetap hidup berkenan di hadapannya. Kita bukan sempurna. Ada saja kesalahan atau dosa yang bisa terjadi dari hidup kita. Tapi yang satu, setiap hari kita belajar untuk mengaku dosa, menyelesaikannya, dan jangan. Makanya saya bersyukur sampai hari ini mujizat itu terjadi dan terus terjadi. Banyaklah mujizat. Saya menikah tidak punya uang. Tidak ada sama sekali uang. Saya hanya bilang, Tuhan, saya mau menikah. Lalu calon istri saya yang sekarang ini bilang, bagaimana kita mau menikah kalau kamu tidak punya uang? Saya hanya bilang, Tuhan yang sediakan. Amin. Dan saya hanya kasih tahu jemaat. Nah, ini jemaat masih baru semua. Waktu itu tahun 2000 ya, sekitar itu. Saya tanya, saya mau menikah. Jemaat bilang, oh, Pak Pendeta mau menikah? Ya, puji Tuhan, saya hanya katakan itu, tidak pernah katakan sama jemaat bahwa kamu harus ini, kamu harus ini. Tetapi mereka digerakkan Tuhan langsung, ya. Mereka langsung, ada yang bawa emas, cincin emas, bawa jas, bawa sepatu, ada yang tanggung makanan, ada yang tanggung catatan sipil. Pokoknya saya hanya tahu datang dan diberkati. Amin, luar biasa. Dan anak saya juga yang pertama waktu lahir itu ya sempat saya dapat masalah karena kami namanya hamba Tuhan merintis, ya. Keuangan belum sempurna sehingga kami betul-betul hanya bergantung kepada Tuhan. Jadi saat
istri saya sudah mau melahirkan, tiba-tiba dia tanya, kamu sudah ada uangnya? Saya bilang, sabar, Tuhan pasti kasih kita uang. Yang jelas kita harus tahu bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib, ya. Sehingga waktu anak saya mau lahir, kami belum punya uang, ya. Dan saya hanya katakan sama istri, nanti Tuhan yang sediakan, ya. Lalu hari Jumat air ketuban itu sudah keluar, saya hanya berbicara sama istri saya dan anak saya yang dalam perut. Saya bilang, jangan keluar dulu, papa belum punya uang. Nah. Ini air ketuban sudah tumpah ini. Tapi saya katakan sama anak saya, jangan keluar dulu. Ya. Akhirnya memang anak itu tidak keluar. Kita tunggu hari Minggu. Hari Minggu ada persembahan, waktu itu sekitar 60.000, ya. Lalu saya bawa istri saya ke rumah sakit. Tuhan bilang, jangan di puskesmas, bawa di rumah sakit. Saya bilang, Tuhan, ini uang 60.000, Tuhan, kamu bawa di rumah sakit, lebih mahal waktu itu. Belum ada BPJS loh. Iya. Akhirnya saya bawa di rumah sakit Siti Fatima, ya. Saya bawa ke sana, ya. Itu tidak main-main, bayarannya cukup besar karena rumah sakit pemerintah dan rumah sakit mewah lah, bagus. Istri saya bawa dan saya tinggalkan, saya pulang, saya minta tolong sama saudara karena kami 13 bersaudara. Lalu saya katakan, bisakah kamu bantu istri saya mau melahirkan? Dia bilang, waduh, kamu yang bikin kok kami yang bayar, katanya. Dan terima kasih, puji Tuhan, ya. Akhirnya saya berlutut di kaki Tuhan, saya menangis, saya bilang, Tuhan, yang begini ini yang saya tidak suka. Kalau dulu saya bekerja di Ketambang, saya tidak perlu pusing. Perusahaan yang tanggung semua. Hari ini kau bikin saya harus berlutut terus kepadamu, tapi saya tidak menyesal karena saya tahu berlutut itu indah. Saya berlutut, tiba-tiba hari ketiga saya ditelepon satu pengusaha, ya, dia datang, dia cari saya. Pak Daeng, kau ada di mana? Saya bilang, saya ada di rumah sakit. Saya mau ketemu sama kamu. Saya bilang, saya di rumah sakit ini, istri saya melahirkan. Oh, kalau begitu saya datang. Waktu dia datang, dia lihat-lihat saya. Kamu kenapa? Saya bilang, ini istri saya melahirkan. Saya tidak katakan saya tidak ada uang. Saya hanya bilang istri saya mau melahirkan. Lalu dia bilang, oke, saya mengerti maksud kamu. Lalu dia tanya bagian administrasi di rumah sakit itu berapa, dia bayar semua. Dia selesaikan, dia kasih kita uang susu, dia kasih kita uang taksi pulang, dan Puji masalah Tuhan. Selesai. Jadi saya tidak pernah ragu akan Tuhan. Selalu janjinya tepat dan tepat. Luar biasa, Daeng, ya. Allah kita heran. Kita mendengarnya terheran-heran, ya. Kalau kita benar-benar berharap dan bergantung kepadanya. Luar biasa penyertaan Tuhan dengan mujizatnya. Yang penting kita tetap percaya, pegang teguh, ya, iman kita. Luar biasa. Saya tambahkan. Silakan. Saya melayani, merintis pekerjaan Tuhan sudah hampir 20 tahun. Itu saya tidak pernah bayar kontrak. Wow, luar biasa, ada ya. Ada saja orang yang sediakan tempat. Tempat yang kami pakai ini pun ada orang Chinese yang berbaik hati yang memberi kita dengan gratis, tidak bayar uang sewa. Puji Tuhan. Terus selama hampir 20 tahun saya kontrak-kontrak, tidak pernah pun saya bayar rumah kontrak. Selalu ada yang kasih tempat tinggal. Haleluya. Amin, haleluya. Tetap dipelihara, Pak, ya. Luar biasa. Tuhan itu sempurna. Tuhan yang sempurna. Pak, ini ada beberapa yang komen di kolom komentar. Shalom Pak Pendeta, saya minta doanya supaya kami sehat, kuat, jauh, dan kami dikuatkan jauh dari roh jahat, ya. Terus juga ada yang luar biasa kesaksian Daeng Gasing. Kiranya lebih banyak lagi jiwa-jiwa diselamatkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Terus adalah yang begini, doakan kami Bapak Pendeta Daeng Gasing yang mengikuti di FB ini supaya tetap sehat. Baru juga Pak, banyak ini Pak. Terima kasih Pak Pendeta Daeng Peter Irwan, kesaksiannya sangat memberkati. Luar biasa ini Pak, banyak sekali ini yang respon. Iman Ibu, ini untuk Ibu, ya. Terus ada juga yang apa ini ya? Sebentar baca. Terima kasih Pak Pendeta Peter Daeng, Pendeta Frankie Supit. Wah, saya harus klarifikasi ini, ya. Saya ini bukan pendeta. Yang pendeta ini Daeng Gasing, Pendeta Peter Irwan.
Saya hanya orang biasa, jemaat biasa yang rindu melayani Tuhan dengan multimedia. Puji Tuhan. Terus juga ada lagi yang yang sharing komen. Doa kita semua ya, channel ini melimpah ya, puji Tuhan dengan kemurahan Tuhan. Wow, banyak sekali nih Pak Daeng, Pak Peter, luar biasa ya, mujizat yang diberikan. Doakan untuk kesembuhan bagi kami, Daeng. Ya, mereka aktif semua, mereka mengikuti dari Facebook dan YouTube, dan luar biasa Tuhan menggunakan Daeng Gasing atau Pendeta Peter Irwan. Baik, kita sudah di penghujung waktu. Untuk menutup program kita pada malam hari ini, bolehkah saya memohon kepada Daeng Gasing untuk berdoa bagi kita semua? Ya, karena Daeng, boleh Daeng? Siap. Iya, karena Daeng adalah seorang pendoa dan biasa berdoa kepada orang-orang yang lagi bergumul. Jadi saya tidak perlu lagi memberikan satu-satu apa yang harus didoakan. Daeng lebih tahu. Silakan Daeng, waktu dan tempat diberikan. Kita doa. Terpujilah Engkau Bapa yang Allah yang perkasa Puji dalam Tuhan. nama Tuhan. Secara khusus Tuhan, hamba-Mu menyerahkan hamba-Mu Pak Pengki, beserta istri dan keluarganya dalam tangan-Mu pemeliharaan. Haleluya. Tuhan, timnya Tuhan, bekerja untuk memuliakan nama-Mu, penjaga pelihara, untuk bungkus mereka dengan api yang menyala-nyala. Malaikat-Mu Tuhan bersedia terus menjaga mereka 24 jam. Sehingga mereka dalam pelayanan mereka selalu banyak yang dipulihkan. Kau juga Tuhan melihat setiap orang, setiap hamba-hamba-Mu yang melihat tayangan ini. Apapun masalah dan persoalan mereka, Engkau mengenal, Engkau tahu. Engkau yang menjawab tepat pada waktunya. Engkau Tuhan penyembuhan. Engkau kekuatankan perisai kami. Kami tidak pernah gentar dengan goncangnya dunia ini. Sebab kami tahu Engkau berkuasa atas segalanya. Segala sesuatu boleh tumbang di kanan dan di kiri. Orang-orang boleh berjatuhan di kanan dan di kiri kami. Tapi kami tegak-tegak berdiri bersama Engkau sebab Engkau memegang kami. Tangan-Mu perkasa Tuhan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tayangan ini. Kami mengucap syukur, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Daeng Gasing ya, atau Pendeta Peter Irwan yang telah bersedia pada malam hari ini untuk bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan. Baik sahabat-sahabat Miracle, baik yang ada di Facebook, di YouTube dan di Zoom, jangan lupa ya, hari Sabtu kita juga ada kedatangan tamu yang luar biasa untuk bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, sahabat-sahabat yang sedang menonton ini, jangan lupa dibagi ya, di-share di grup-grup rohani, di beranda saudara-saudara, karena di sini ada kesaksian yang luar biasa, bisa membuat orang pulih dari sakit, bisa membuat orang yang sudah tersesat kembali, dan bahkan bisa membawa keselamatan bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus ya. Kita menjadi networking, jaringan yang bisa memberkati bagi banyak orang. Luar biasa. Ya. Baik, sekali lagi semuanya, terima kasih, selamat malam. Sampai kita berjumpa lagi pada hari Sabtu di jam yang sama. Terima kasih Daeng Gasing. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Ya. Terima kasih, bye. Ya. Bye-bye. Ya, terima kasih. Sama-sama. Selamat malam. Iya. Baik, sama teman-teman di Zoom, terima kasih juga ya yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Kepada Ibu Pangaribuan, kepada Bapak Sulaiman, dan kepada sahabat-sahabat yang lain, kita bertemu lagi hari Sabtu. Jangan lupa, seperti Ibu Pangaribuan ya, sudah mempersiapkan sebuah lagu yang indah, sudah mempersiapkan ayat Alkitab. Nah, kita harus begitu menyambut tamu kita. Kita support, kita dukungan. Tidak ada yang lebih indah selain support firman Tuhan. Ya, mendatangkan berkat luar biasa kepada tamu kita dan kepada kita sendiri. Ya, amin. Puji Tuhan ya. Baik, karena saya tuan rumah, jadi tamu-tamu bisa duluan leave Zoom.
Daeng juga Oke. bisa live Zoom, Selalu, teman-teman Pak, juga. Ya, Oke, sorry kalau saya selamat hadap, malam. kadang-kadang saya menghadap begini karena tamunya di sini, kameranya di sini. Ya, kalau sekarang sudah terputus dengan Facebook.